Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah, saya masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yang mana beliau memberikan tugas yakni membuat makalah beserta penjelasan lewat PPT-nya. Saya mendapatkan makalah yang berjudul Pendapatan Nasional dan Metode Penghitungan Pendapatan Nasional Makro Islam. Setelah ini saya akan menampilkan PowerPoint yang berisi penjelasan dari makalah saya. Pendapatan Nasional dan Metode Penghitungan Pendapatan Nasional Makro Islam. Ada 5 bab yang akan saya bahas. Yang pertama itu pengertian pendapatan nasional dalam makro Islam. Dan bab yang kedua yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam makro Islam. Dan yang ketiga yaitu konsep pendapatan nasional dalam makro Islam. Dan bab yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dalam Islam. Dan bab yang kelima yaitu metode perhitungan pendapatan nasional dalam makro Islam. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pendapatan nasional dalam makro Islam. Pendapatan nasional merupakan satu di antara tolak ukur yang sangat penting dalam teori ekonomi makro. Pendapatan nasional dapat dilihat dari pendekatan pendapatan atau pendekatan produksi yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Pendapatan nasional merupakan ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Maksud 1 tahun di sini itu maksudnya dihitung dari bulan Agustus sampai dengan bulan Juli. Bukan berarti 1 tahun itu dihitung dari Januari sampai Desember. Contohnya itu seperti ini. Misal kita akan menghitung pendapatan nasional negara kita. Berarti kita harus menghitungnya pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Jadi seperti itu. Pendapatan nasional itu memiliki peran yang sangat vital bagi sebuah negara. Karena pendapatan nasional itu merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara. Nah, dengan adanya pendapatan nasional, maka akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Bab yang kedua yaitu kita akan membahas sumber-sumber pendapatan nasional dalam makro Islam. Ada 9 sumber ya. Yang pertama zakat, ghanimah, sedekah, infak, usr, jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta karun dan juga wakaf. Kita akan mengupasnya secara satu persatu. Yang pertama itu zakat. Zakat ini merupakan unsur penting karena sistem penunaian pada zakat itu bersifat wajib. Zakat itu merupakan kewajiban bagi golongan kaya untuk memberikan penimbangan harta di antara sesama masyarakat. Nah, dalam negara yang memiliki sistem pemerintahan Islam, maka negara berkewajiban untuk mengawasi pemberlakuan zakat tersebut. Nah, negara memiliki hak untuk memaksa bagi mereka yang enggan berzakat jika mereka masih sedang berada pada taraf wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua ada ghanimah. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil kemenangan dalam peperangan. Distribusi hasil ghanimah secara khusus diatur langsung dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41, yaitu 4/5 dibagi kepada para prajurit yang ikut dalam perang, sedangkan 1/5-nya sendiri itu diberikan kepada Allah, Rasulnya, qarib kerabat Nabi, anak-anak yatim, kaum miskin, dan ibnu sabil.
Yang ketiga ada sodakoh. Sodakoh secara etimologi berasal dari kata shodaqah yang berarti benar, pembuktian, dan syahadat yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Nah, menurut Ibnu Taimiyah sendiri, sodakoh itu adalah zakat yang dikenakan atas harta kekayaan muslim tertentu. Dan yang keempat itu ada infak. Infak diambil dari kata anfaqah yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut literatur yang lain, infak itu berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Dan yang kelima itu ada yusr. Yusr oleh kalangan ahli fikih disebut 1/10 yang dalam hal ini memiliki dua arti. Pertama itu 1/10 dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan, dan yang kedua itu memiliki arti 1/10 diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangannya. Yusr diwajibkan hanya ketika ada hasil yang nyata dari tanahnya. Dan yang keenam itu ada jizyah. Jizyah merupakan pajak yang hanya diberlakukan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat, dan mereka yang memiliki kendala dalam ekonomi akan terbebas dari kewajiban ini. Bahkan untuk kasus tertentu, negara harus memenuhi kebutuhan penduduk bukan muslim tersebut akibat ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan minimalnya, sepanjang penduduk tersebut rela dalam pemerintahan Islam. Dan yang ketujuh ada kharaj. Kharaj merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah yang produktif yang dimiliki oleh rakyat. Pada masa awal Islam itu, kharaj itu sebagai pajak tanah yang dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Namun tanahnya diambil alih oleh orang muslim, dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj itu sifatnya itu tetap, yaitu setengah dari hasil produksinya. Dan yang kedelapan ada pajak tambang dan harta karun. Pajak tambang ini yang hasilnya itu keras seperti emas, perak, besi, dan lain-lain. Atau harta karun yang ditemukan di wilayah orang Islam. Maka 1/5 harus diserahkan kepada negara untuk memenuhi keadilan sosial. Dan yang kesembilan itu ada wakaf. Wakaf secara harfiah itu berarti berhenti, menahan, atau diam. Nah, dalam hukum Islam, wakaf itu berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau nazir, baik itu perorangan maupun lembaga. Nah, dengan ketentuan bahwa hasilnya ini akan dipergunakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bab yang ketiga, yaitu konsep pendapatan nasional dalam makro Islam. Pada dasarnya, konsep pendapatan nasional dalam makro Islam itu dibagi menjadi 6 kategori ya, yaitu ada PDB, Gross Domestic Product. Pertama kita akan memulai dari Gross Domestic Product. PDB atau Gross Domestic Product itu merupakan jumlah produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah satu negara atau domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan gross domestic product itu termasuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayahnya itu masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya itu seperti, misalkan nih, perusahaan X dari Jepang. Nah, ini mempunyai cabang di Indonesia. Maka hasil berupa barang dan jasa tersebut itu termasuk ke dalam gross domestic product. Nah, barang yang dihasilkan itu termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka itu bersifat bruto atau kotor. Yang kedua itu ada produk nasional bruto atau gross national product. Ini merupakan nilai produksi berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Nah, ini termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya itu seperti ini. Seorang pria dari Indonesia itu menjual pakaian di Malaysia. Nah, hasil berupa barang dan jasanya itu termasuk ke dalam gross national product. Kemudian yang ketiga itu ada produk nasional neto.
Di produk nasional neto itu rumusnya itu ada NNP dikurangi GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan di sini tuh maksudnya penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksinya. Nah, umumnya ini bersifat taksiran gitu. Jadi sehingga itu dapat menimbulkan kekeliruan meskipun jumlahnya itu relatif kecil. Nah, yang keempat itu ada pendapatan nasional neto atau NNP atau net national income. Ini merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Pendapatan nasional income itu dapat dihitung dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya itu dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah misalkan, pajak penjualan misalkan, dan lain-lainnya. Dan yang kelima itu ada pendapatan perorangan atau personal income ya. Maksudnya di sini tuh personal income itu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat dan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya itu seperti seorang pegawai negeri, misalkan tuh kayak pegawai negeri ya, ataupun maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Dan yang terakhir itu ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut pendapatan yang siap dibelanjakan itu disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Kemudian bab yang keempat itu akan membahas faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dalam Islam. Ada 4 faktor. Yang pertama itu ada faktor konsumsi. Nah, ini yang pertama itu ada faktor konsumsi, ada faktor tabungan, ada investasi, dan ada permintaan serta penawaran agregat. Kita akan membahas dulu mengenai faktor konsumsi. Konsumsi itu merupakan faktor yang sangat penting dari pendapatan nasional, yang mana konsumsi ini adalah pengeluaran secara keseluruhan untuk bisa mendapatkan barang serta jasa di dalam kegiatan perekonomian dengan periode tertentu. Dan kemudian yang kedua itu ada faktor tabungan. Faktor tabungan adalah bagian dari sebuah pendapatan yang mana tidak bisa dikeluarkan oleh berbagai macam konsumsi. Nah, dapat dikatakan bahwa semakin banyak tabungan, maka pendapatan nasional yang diperoleh maka akan semakin banyak. Gitu. Dan yang ketiga yaitu permintaan serta penawaran agregat. Permintaan agregat itu daftar dari semua barang serta jasa yang nantinya akan dibeli oleh sektor ekonomi dengan berbagai macam tingkat harga. Sedangkan untuk penawaran agregat, itu hubungan semua penawaran barang serta jasa yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan dengan tingkat harga yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir itu ada investasi. Ternyata pengeluaran untuk sebuah investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan ataupun yang lain itu sebuah komponen yang sangat penting dari pengeluaran agregat. Perilaku dari faktor produksi ini berinvestasi banyak dan menunjukkan bahwa adanya kemajuan atau peningkatan pendapatan yang mereka alami. Nah, dengan adanya beberapa faktor dari pendapatan nasional di atas tersebut, tentu saja ini memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa keempat faktor tersebut, maka kemungkinan pendapatan nasional dari suatu negara tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian bab yang terakhir, yaitu tentang metode penghitungan pendapatan nasional dalam makro Islam. Ini dapat dilakukan dengan 3 cara ya, menghitung pendapatan nasional.
Yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran, pendekatan cara produksi atau produk neto, dan yang ketiga itu ada pendekatan pendapatan. Yang pertama itu pendekatan pengeluaran. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran ini akan dapat memberikan gambaran mengenai ukuran buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati oleh suatu negara. Nah, selain itu juga pendapatan pengeluaran itu juga dapat memberikan gambaran informasi dan juga data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi. Penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran memiliki 4 agregat. Yang pertama itu konsumsi rumah tangga atau consumption yang diberi lambang C. Seperti ini contohnya. Dan yang kedua itu pengeluaran pemerintah atau government, yaitu diberi lambang G. Jadi sudah ada ya di PowerPoint tentang rumusnya. Dan pembentukan modal sektor swasta atau investasi, yaitu diberi lambang I. Dan ekspor neto itu diberi lambang X dikurangi M. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan cara produksi atau produk neto. Produk neto itu berarti nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Maka dengan demikian, cara kedua untuk menghitung pendapatan nasional ini adalah menghitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Nah, penggunaan cara ini dalam menghitung pendapatan nasional mempunyai tujuan penting untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi dalam mewujudkan pendapatan nasional. Yang mana untuk menghindari perhitungan dua kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan dalam berbagai tahap proses produksi. Sudah ada juga rumusnya, itu yang dimaksud dengan lambang Y itu pendapatan nasional, dan P1 itu maksudnya harga barang ke 1. PN itu maksudnya harga barang ke N, jadi tidak terhingga gitu. Nah, Q1 itu maksudnya jenis barang ke 1, dan Qn itu jenis barang ke N. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian wirausaha. Nah, dengan adanya faktor-faktor produksi itu digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta, gaji dan upah, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan tersebut, maka akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional lain yang berbeda dengan yang diperoleh dalam perhitungan pendapatan nasional dengan cara kedua. Pendapatan nasional itu dinamakan produksi nasional neto menurut harga faktor. Namun, penghitungan pendapatan nasional tidak selalu mengikuti penggolongan pendapatan faktor-faktor produksi yang dinyatakan tersebut. Sebab dalam perekonomian itu banyak kegiatan di mana pendapatannya itu merupakan gabungan dari gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Nah, dengan demikian, penghitungan pendapatan nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi tersebut. Di sini juga ada rumusnya ya, yaitu tadi pendapatan nasional. Nah, R itu merupakan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. UW itu merupakan pendapatan bersih dari sewa. Nah, lambang I itu merupakan pendapatan dari bunga. Nah, P itu merupakan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan.
Demikian video presentasi saya mengenai pendapatan nasional dan metode penghitungan pendapatan nasional makro Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.